Pembahasan kita kali ini mengenai transportasi pada tumbuhan dengan soal yaitu bagian yang dilalui air tanah secara berturut-turut adalah ada beberapa jaringan yang disebutkan ya, sebenarnya di sini hanya dibolak-balik saja ini, yaitu epidermis bulu akar, parenkim, endodermis, dan silem akar. Opsi B itu dibalik antara endodermis dan parenkim. Kemudian opsi C, terdapat kambium di sini. Dan yang D, epidermis disebut dengan kulit luar. Dan di sini ada kambium. Nah, kira-kira bagian yang dilalui air tanah bila masuk ke akar itu akan melalui jaringan apa saja. Saya akan ajak melihat penampang membujur dari akar yang terdiri dari jaringan-jaringan ataupun bagian-bagian. Yang bagian terluar ini kita sebut sebagai rambut atau bulu akar. Nah, rambut atau bulu akar ini terletak di bagian luar dari jaringan epidermis karena merupakan modifikasi dari epidermis. Nah, bagian terluar atau jaringan terluar adalah epidermis tadi, epidermis itu sendiri. Kemudian masuk ke dalam kita ketemu dengan korteks. Korteks ini terdiri dari jaringan-jaringan parenkim ya, jaringan dasar. Nah, di dalam korteks, sisi dalamnya lagi ada endodermis. Masuk ke bagian tengah atau paling dalam ada yang namanya silinder pusat atau kita sebut juga dengan stele, yang terdiri dari ini 3 bagian. Yang pertama adalah perisikel, kemudian ada pembuluh angkut, silem dan floem, dan ada empulur bagian yang paling dalam. Setelah mengetahui bagian atau jaringan pada penampang pembujur akar tadi, kita akan bahas mengenai transportasi pada tumbuhan, khususnya berarti melalui akar di sini ya. Nah, transportasi pada tumbuhan itu terbagi menjadi yang pertama kita sebut sebagai ekstravasikuler. Ekstra itu berarti di luar, vasikuler itu berarti pembuluh angkut. Berarti di sini ekstravasikuler adalah transportasi tumbuhan yang melalui luar pembuluh angkut. Terdiri dari yang pertama simplas. Simplas itu transportasi tumbuhan melalui sitoplasma. Melalui sitoplasma berarti melalui cairan sel yang pengangkutannya dimulai dari bagian sel rambut akar yang akan menuju parenkim korteks, kemudian menuju endodermis, endodermis nanti ke dalam lagi menuju perisikel, dan terakhir menuju pembuluh kayu atau silem. Yang B atau yang kedua dari pengangkutan ekstravasikuler di luar pembuluh angkut yaitu kita sebut sebagai apoplas. Apoplas itu adalah pengangkutan melalui ruang antar sel. Di sini apoplas tidak melalui endodermis ya. Endodermis itu jika dilalui air akan ditransport secara simplas melalui sel-sel peresap yang ada di dalam endodermis. Karena di dalam endodermis ada pita Kaspari yang tidak bisa dilewati oleh air. Pengangkutan tumbuhan yang kedua kita sebut dengan intravasikuler, yaitu intra berarti dalam, vaskuler tadi berarti pembuluh angkut. Jadi intravaskuler ini pengangkutan yang berada di dalam pembuluh angkut. Jalur yang dilalui dia melalui silem akar, kemudian langsung menuju silem batang, kemudian di silem tangkai daun, kemudian silem tulang daun, dan sampai ke jaringan mesofil. Bisa kita jawab urutan jaringan yang dilalui oleh air tanah jika berada di akar, yaitu
melalui jaringan dari awal ya, yaitu terluar ada epidermis, bulu akar tadi, kemudian masuk ke parenkim, endodermis, dan xilem akar. Opsi yang A, yang merupakan pengangkutan secara ekstravasikuler, khususnya jenis simplas. Demikian, semoga pembahasannya jelas. Saya akhiri, terima kasih.